itu pelindungnya ya. BPJS itu badan satu organisasi ya, badan penyelenggara jaminan sosial ya. Jadi di bawahnya itu pada era kepemimpinan presiden sebelumnya dikatakanlah itu Jamkesmas ya, jaminan kesehatan masyarakat ya. Di era kepemimpinan Bapak ini sekarang ini Jokowi dikatakanlah itu KIS, Kartu Indonesia Sehat ya. Ternyata masyarakat kita masih banyak yang sakit ya, belum tercover oleh pemerintah. Dalam hal ini kenapa tidak tercover oleh pemerintah ya? Yang pertama kita mau katakan sesungguhnya tombak daripada tangan kanan daripada pemerintah ada di kepala dusun ya. Barangkali kepala dusun masing-masing belum proaktif ya, tidak proaktif mendaftarkan Bapak Ibu semuanya untuk didata sebagai penerima bantuan sosial ya. Pemerintah kita memang terbatas, tapi seharusnya pihak pemerintah yang terdekat kepada rakyat seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Artinya didata case to case ya. Ya, artinya pemerintah itu melalui kepala dusun harus bisa menyikapi siapa yang kurang mampu, yang sederhana dan lain sebagainya ya. Seperti Inang ini tadi sudah saya lihat kondisinya ya, saya dengar ceritanya. Inang ini adalah seorang buruh bangunan ya. Itu dia lakukan karena keadaan terpaksa. Maka seharusnya negara ya, seharusnya negara melalui pemerintah di sini ya, jemput bola dong ya. Seharusnya Inang ini dilayani tadinya ya, baik dia bantuan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, karena Inang ini rentan dengan persoalan ya, karena ngatur semen, mungkin memanjat dan lain sebagainya, penuh dengan resiko. Itu seharusnya yang harus dipikirkan matang-matang oleh pemerintah. Tapi mata dan telinga pemerintah tidak sampai, mungkin karena keterbatasan mereka melihat itu. Maka hadirlah lembaga-lembaga sosial ya. Seperti saya ini adalah lembaga sosial ya. Ya kan? Saya ini adalah ketua lembaga Sormin ya. Itu singkatan Sormin, sahabat orang miskin ya. Saya Inang, sahabat orang yang terpinggirkan, teraniaya hidupnya ya. Bahkan seperti Inang ini kemarin, beliau terpinggir gitu ya, karena tidak mampu mengakses layanan itu ya. Bayangkan Amang itu sampai sakit berbulan-bulan tidak mampu mengcover itu. Seharusnya ada tangan negara di sini ya, ada pemerintah di sini. Tak usah malah sampai kepada saya gitu ya. Toh juga saya menyelesaikan, karena mungkin Inang ini tidak proaktif mendaftarkan diri kepada pemerintah. Oleh karena itu saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua ya, mohon bagi yang tidak ada kartu KIS-nya, yang belum terdaftar kesehatannya ya, mohon besok hari daftarkan, minta surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa ya. Minta besok, atau silakan dengar Bapak Ibu ya, jangan dua kali saya ngomong nanti supaya dapat dicerna ya. Atau ibu rame-rame mendatangi pemerintah desa, suruh mereka supaya mereka mendaftarkan Bapak Ibu semua ke peserta DTKS ya. Tahu Ibu DTKS? Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kalau di era sebelumnya dikatakan PMKS lah semua ini ya. Tahu Bapak Ibu PMKS? Nggak tahu ya. Penyandang masalah kesejahteraan sosial ya. Sudah jelas tadi ada beberapa ibu-ibu yang pekerjaannya tukang koran. Itu pasti dilakukan karena terpaksa ya. Belum tentu ada untungnya 50.000. Karena zaman sekarang ini kadang-kadang koran itu pun tidak dibeli orang lagi, karena sudah ada media online, Facebook gitu ya. Jadi turut prihatin ya Inang ya. Udah berapa orang anak tadi Inang? 2 anak ya. Udah besar-besar atau bagaimana? Satu kuliah ya. Jadi Inang nggak pernah dapat bantuan dari pemerintah? Nggak pernah dapat bantuan? Walah. Ibu pernah lapor ke kepala dusun? Lapor ke kepala desa? Udah, apa katanya? Gitu-gitu aja. Maka sebagai jaminannya Bapak Ibu semua, saya akan kontrol, saya akan monitor
ya. Silakan besok laporkan ke desa, ya. Kalau memang mereka mau mendaftarkan, didaftarkan. Kalau tidak sudi Bapak Ibu mereka mendaftarkan, ambil kembali surat-surat itu, ya. Setelah ditandatangani desa, ambil berkasnya itu supaya kita laporkan ke kecamatan, ya. Maka nanti secara rame-rame, ya, supaya nampak pemerintah, ya, supaya nampak pemerintah kita benar-benar tidak memiliki, rame-rame kita ke dinas sosial, ya. Bila penting kita charter mobil, truk, ya, karena inilah persoalan-persoalan kemiskinan yang tidak pernah terlihat oleh tangan negara, ya. Bapak Ibu semuanya, itu yang saya lakukan selama ini, ya. Itu yang saya lakukan. Kalaupun Bapak Ibu lihat tadi saya viral di media sosial, bukan karena saya untuk memviralkan diri, tapi karena rasa terpanggil lah, ya. Kalau secara materi kita hitung-hitungan, saya rugi membantu Amang ini, ya. Kenapa? Habis tenaga saya, habis uang saya, dan lain sebagainya. Alaidak tu sih, tidak ke situ pikiran saya, ya. Kalau orang tertolong saya buat, pasti mereka doakan saya. Makanya saya panjang umur, ya makanya, ya. Sehari nggak tahu lagi berapa banyak saya tangani kasus hari ini, ya. Banyak persoalan di Dukcapil Medan, ya, yang tidak tertib administrasi kependudukan juga saya tangani, ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan kira-kira? Kalau yang kemarin itu kan Pak, saya sendiri udah pernah nanya itu mengenai itu. Jadi ditanya orang kelurahan itu nggak ada lagi buku katanya mengenai kes itu, pernah juga. Jadi kayak mana caranya ya? Itu kan mesti didata katanya. Loh, selama ini kan kita kan kayak Kepling kan dekat di sini. Dulu pernah gitu Pak, kayak bantuan dari mulai COVID itu kan semua pada dapat. Kami nggak pernah dapat. Rasa gini, kadang-kadang merasa aku ini orang Indonesia nggak sih? Merasa dianaktirikan begitu, Inang, ya? Padahal kita kan orang ini gitu loh. Kalau mengenai Kepling, kita apa-apa ke Kepling. Kayak bantuan kadang-kadang ngerasa iri itu kan ada. Enak kali orang itu dapat. Aku kok nggak pernah dapat ya? Dapat beras, dapat apa? Kita nggak pernah dapat. Pernah dikasih jatah cuma berapa kilo itu, 3 kilo sama telur berapa biji. Yang lainnya semua dapat lah. Malah kadang-kadang yang melebihi hidupnya lebih dari kita, lebih dia kok bisa dapat gitu. Apa karena dia deket sama Kepling atau saudaranya atau gimana gitu. Itu udah pasti, nah, ya. Kalau Ina pun kurasa Kepling dulu aja tetangganya atau keluarganya dipikirkan, itu hal lumrah, ya. Itu namanya KKN. Kolusi, nepotisme. Nepotisme itu masih membudaya bagi kita gitu, ya. Nah, ya. Jadi maklumlah kalau Kepling dulu dikasih konco-konconya wajar saja, ya. Kalau kepala dusun dan kepala desa duluan dipikirkan konco-konconya, itu hal yang lumrah. Tapi kalaupun ada seperti itu perlu kita pertanyakan, ya. Inang, ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan, Inang. Sama seperti ibu ini ya Kang. Iya. Saya kan dulunya BPJS berbayar, nggak pernah dipakai. Jadi ada kendala keekonomian lah kan Pak, jadi tertunggak lah, banyak lagi. Jadi kan saya coba urus ke dusun, dia lihat profesi kepala keluarga itu wira swasta Pak. Bapak apa kerjanya? Kami tukang koran. Ganti dulu Pak, ganti dulu katanya. Pergi kami Amang ke Dukcapil menggantikan dia jadi buruh harian lepas. Habis juga uang ke situ. Baru disuruh kami ke dinas sosial setelah meminta surat keterangan tidak mampu ke dinas sosial. Sudah juga masuk berkas, sampai hari ini nggak ada juga apanya. Oke, udah, Inang. Hari ini yang berbicara adalah Ketua Sormin, ya. Yang berbicara hari ini adalah Ubah Pasar Ibu, ya. Siap menggiring persoalan Bapak Ibu, ya. Kalau Ibu sudah bolak-balik ke dinas sosial, kalau Bapak Ibu sudah bolak-balik ke dinas sosial, itu perlu saya pertanyakan. Besok saya konfirmasi, ya. Saya nggak bolak-balik, cuma sekali. Iyalah, mungkin teman Ibu, teman kalian semua masih ada yang seperti itu. Karena temuan saya juga banyak seperti itu, Nang, ya. Bagaikan kosongan ke sana ke sini, bolak-balik tidak kunjung tuntas, ya. Padahal undang-undang berkata
fakir miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Implementasinya, implementasi pemeliharaan negara bagi persoalan kemiskinan, itu dia. Pemerintah harus jemput bola gitu ya. Pemerintah harus memberi perhatian begitu Ina. Oke Nah, ada lagi kira-kira? Saya Pak, mau ada BPJS. Maksudnya kalau mau BPJS lagi. Oke, sama seperti tadi saya bilang, kalau memang tidak ada kartu KIS-nya, silakan diurus ya Bu ya. Silakan diurus surat keterangan tidak mampu dari desa. Atau ada dua versi tadi ya. Kalau memang pihak desa mau mendaftarkan Bapak Ibu ke DTKS, silakan lapor ke desa ya. Kalau mereka tidak mau karena ada tadi alasan, tidak ada lagi seperti itu, ambil berkasnya sesudah ditandatangani kepala desa, baru kita ajukan ke camat. Setelah ada camat, maka rame-rame lah kita ke dinas sosial Kabupaten Serdang. Saya paling garda terdepan ya. Oke Nah, oke Bapak Ibu. Pilihannya Deli Serdang aja. Apa ya? Ambil Deli Serdang. Jadi yang kota Madiun ini Di Kota Medan rupanya kalian? Oke. Kalian penduduk Kota Medan. Oke. Hah? Sudah bertahun-tahun di sini. Makanya perlu tertib administrasi kependudukan. Tidak mungkin datang wali Kota Medan, Pak Bobi Nasution mendata kalian kemari. Tentunya pemerintah di sini mendata kalian. Kalaupun sekarang di Kota Medan contoh, ya kita nggak tahu sampai kapan program itu. Kalau di Medan bisa berobat hanya memakai KTP. Itu program Bobi, Pak Bobi Nasution. Kita nggak tahu, makanya dimanfaatkan orang sekarang. Banyak orang rame-rame pindah dari Kabupaten Deli Serdang menuju Kota Medan hanya untuk sehat, hanya untuk mengejar itu tadi gitu dia. Ya, kalau saya ditanya, saya tidak setuju itu gitu ya. Saya tidak setuju dengan program Pak Bobi Nasution itu ya. Karena itu pemborosan anggaran negara ya. Masa bisa tiba-tiba hari ini sakit penduduk Kota Medan, penduduk Deli Serdang, bisa dipindahkan kakak ke sana. Udah tercover di BPJS, enak kan? Saya nggak tahu di mana apanya kan. Itu anggaran Kota Medan gitu ya. Makanya ratusan orang bahkan ribuan sudah penduduk Deli Serdang. Penduduk Deli Serdang hengkang ke Kota Medan, administrasi kependudukannya. Kita nggak tahu dari mana itu. Kalau ditanya alamatnya, kalau secara mendetail ditanya misalnya pihak rumah sakit di mana kau tinggal, bodong itu. Ya, makanya kalau memang penduduk Deli Serdang dia daftarkanlah di sini Bapak Ibu ya. Saya akan menggiring ya. Kalau memang kakak Deli Serdang kalian, saya akan menggiring. Oke Bapak Ibu, udah paham kan? Ada pertanyaan lagi? Seperti apa ini? Kan rata-rata surat miskin ya Pak. ya keterangan tidak mampu. Keterangan tidak mampu. Iyalah, kalau dulu Inang dikatakan surat miskin, diperhalus sekarang kan Inang kan tidak mau dibilang miskin kan? Hah? Makanya SKTM, surat keterangan tidak mampu, diperhalus. Kalau dibilang, orang miskin, mau ibu dibilang orang miskin. Makanya pemerintah mengambil satu terobosan memperhalus lah ya. SKTM ada. SKTM, oke? Ini loh nanti Bentar, apa itu? Coba. ada BPJS kami meninggal. Anakku baru dibersihkan. Udah lama nggak dibayar. Aku udah keluar di sana. Jadi bisa, itu berarti kan sudah dilaftarkan kalian kakak mana itu? Ya udah. Ini memang ini yang mau saya Udah, oke ya. Ambil ke mesos surat keterangan tidak mampu ya dari desainnya. Nah, oke. PKH itu adalah program penanggulangan kemiskinan ya bagi ibu-ibu rentan hamil. Mulai dari hamil ditanggulangi pemerintah sampai anak, sampai kuliah, sampai lansia. Itulah program Keluarga Harapan.
yang karena kan di data pemerintah. Jadi makanya sebenarnya harus ada toko yang vokal dari kita. Harus ada toko yang vokalina. Oke, nah? Apa ya? Udah jadi Pak. Oke, makanya saya bilang tadi, nah, kalau memang tidak mampu membayar BPJS, itu urusan pemerintah, ya. Kalau memang masyarakat itu miskin, ya, nah, itu tanggung jawab pemerintah. Makanya saya bilang uruslah besok, ya. Kalau memang tidak mampu membayar, urus SKTM-nya, ya. Oke. Sini, woi. Oke, nah, di sana. Sini. Udah pahamin, nah? Urus besok SKTM namanya. Surat keterangan mampu dari mana? Dari desa, ya. Oke, nah? Pahamin, nah? Paham? Nah, ya. Di situ sebenarnya kalian dulu harus dibodoh-bodohi tadi itu DPR. Kenapa? Udah dikasih ke sembako kan lupa gak sama kalian kan? Sudah 5 tahun anggota DPRD, apa yang diperbuat buat kalian? Karena orang kan? Lupa kan? Karena kita sudah bayar lunas. Datang caleg dikasih sembako. Datang siapa dikasih sembako. Jadi dulu sudah tidak mau ditaruh ke dinas BPJS. Bukan ke kantor BPJS sih, nah, ya. Makanya dari tadi harus didengarkan saya ngomong. BPJS yang mengurus KTM. Ambil besok dari desa, baru nanti ditandatangani camat, baru nanti rame-rame kita ke dinas sosial. Kalaupun saya perwakilan boleh juga ke dinas sosial, ya. Cuman ya bagaimana cara kita bersama agar bisa nanti berangkat ubah bahasa ibu ke dinas sosial, ya. Itu masalah teknis, oke? Ada lagi kan? Biar kita bahas masalah kartu keluarga, ya. Ini Amang. Oh. Ibu ini apa? Masalah ibu ini Ki, dia anaknya kepengen kali punya, tapi karena terbukti dengan dana, jadi harus terkubur lah mimpinya. Apa cerita tadi, Nang? Coba. Pak, anak Ki. saya kan kuliah. Iya. Tapi karena nggak ada biaya, Pak. Ah. Caranya mengurus kartu itu. Apa pekerjaan ibu? Dia sebagai orang Pak. Itu yang saya bilang tadi. Kalau sudah terdaftar di DPKS nanti, kalau sudah terdaftar di Kementerian Sosial, itulah dasar kita nanti mengajukan bantuan yang lain. Cepat itu, ya. Paling lah, bentar. Hah? Kota Madia? Masalahnya itu. Macam mana aku mau bantu? Bukan, bisa juga di Kota Medan, semua. Saya badan hukum. Aku tengok juga postingan Amang ini ada warga Kota Medan, makanya aku bilang sama kawan-kawan. Iya, bisa nggak apa-apa. Iya. Cuman persoalannya tadi kan udah saya jelaskan. Bagaimana mungkin dinas sosial Kota Medan datang ke rumah Inang? Karena tidak di Kota Medan lagi gitu. Atau datangi dulu kantor lurah. Di mana kantor lurahnya? Hah? Di Kora sana. Nah, sudah dibagi-bagi dekat rumahku itu, ya kan? Enggak. Di Alpetia. Bukan di Kora Kora di Sisma. Samarinda. Oh, ini ya. Oh, di Kora seberang sana. Iya. Ya makanya coba dipertanyakan besok di sana, ya. Kalau nggak jebol nanti saya arahkan ibu. Kalau memang ada niat daripada anak itu di sekolah, nanti akan saya bantu bertemu ibu dengan kepala dinas sosial Kota Medan. Oke, paham ibu? Paham kan? Oke. Ada lagi pertanyaan? Ini masalah kakak KTP. Oke, ada coba di Karena kan Amang kan pernah ke rumah Nur Mantulan ini. Kemarin kan dibawakan, Amang jumpa dia. kurang tahu aku. Iya, Amang jumpa sama bapaknya. Yang dibawa adikku ini. Oh iya. Ya kan Amang udah tengok juga keadaannya. Termasuk nah orang roh ada orang. Coba jeda seperti itu. Jeda. Jeda.